Indonesia, ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor .2025317/B.2 Romawi /3/2022. Menteri Agama membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Saudara Petrus Dana SAG NIP 19720203121001 Pembina 4A dari jabatan sebagai penyuluh agama ahli Madya pada pembimbing masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi pembimbing masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Menteri Agama Sekretaris Jenderal Profesor Dr. Haji Nizar MAG NIP 19643211992-031003. Persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini tanggal 5 bulan September tahun 2022, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Saya yakin dan percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Jambi, 5 September 2022.
atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Haji Zostabia SAG MPDI, NIP 1972 0107 1997 03 1004. Pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Bersedia. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kabak Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama. Yang saya hormati Bapak para Kepala Bidang. Yang saya hormati Bapak para Pendimas. Yang saya hormati, saya muliakan rohaniawan pada hari ini kembali ke kandang, Pak ya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan dan saya cintai Bapak Haji Gunawan. Dalam lama tidak jumpa. Alhamdulillah beliau selamat sampai ke titik darah penghabisan, Pak. Yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi Pak Petrus Danga beserta Nyonya ya, dan para kru Bimas Katolik yang hadir pada hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita pada hari ini sangat berbahagia, kita bisa memenuhi amanah dari undang-undang, yaitu mengisi jabatan Pemdimas Katolik yang merupakan salah satu struktur penting di Kementerian Agama ini. Dan saya sangat berbahagia pada hari ini bisa dalam keadaan sehat
bisa melantik Pak Petrus, dan Pak Petrus yang dilantik pada hari ini juga dalam keadaan sehat. Dan tentu dari pelantikan ini saya berharap ini akan dijadikan semangat dan spirit baru bagi kita untuk bekerja lebih baik. Dan saya juga berharap kepada Pak Petrus Danga agar bisa menjadi ikut di jajaran pejabat administrator ini, menjadi role model di kantor ini, Pak. Menjadi pembawa obor yang damai di kantor ini khususnya. Kemudian tidak hanya terbatas ke situ, saya sangat berharap Pak Petrus bisa menjadi bagian penting dari penjagaan kondisi yang rukun di Provinsi Jambi ini, bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan pembimas lainnya, bersama-sama dengan seluruh pejabat dan ASN Kementerian Agama ikut menjaga harmonisasi kehidupan umat beragama di Provinsi Jambi ini. Tentu saya berharap kepada semua kru semua pegawai di lingkungan Pembimas Katolik bisa membantu Pak Petrus dalam mencapai tujuan dari Pembimas Katolik itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak Petrus ciptakan suasana kerja yang damai, suasana kerja yang kondusif, karena kita tidak mungkin membersihkan lantai dengan kain yang kotor, dengan kain yang sudah terbakar, tidak mungkin, karena lantainya akan kotor. Untuk itu damai, bicarakan seluruh masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah, Pak Petrus ya. Cuman kita ini kan hanya berdoa kepada Tuhan agar kita ini kuat menghadapi masalah itu, dan kita punya solusi-solusi yang jitu dalam menyelesaikan masalah itu. Jangan berharap jadi pejabat ini tidak ada masalah, pasti ada masalah. Saya mulai asesmen itu, kalau saya bayangkan saya di Kanwil misalnya waktu itu, saya sudah siap dengan seluruh masalah dan seluruh resikonya. Resikonya menjadi pejabat itu, jangankan menjadi pejabat, Pak Petrus, hidup ini masalah sebenarnya. Hidup ini masalah, Pak. Kita ini hidup baru lahir dari rahim ibu itu sudah membawa masalah bagi ibu dan bapak kita, Pak. Ya. Jadi jangan dikira di kantor ini tidak ada masalah. Ada masalah. Cuman persoalannya bagaimana kita menyelesaikan masalah itu secara baik. Nah, yang kedua, dari aspek manajerial, Pak Petrus, saya pesankan betul harus memanage Pembimas Katolik itu secara baik. Yang kedua, memperbesar peran di kalangan umat, Pak. Jadi kehadiran kita di kalangan umat itu sangat penting artinya bagi umat kita. Untuk itu saya berharap kehadiran Pak Petrus ini bisa lebih menghadirkan Kementerian Agama di gereja-gereja, menghadirkan Kementerian Agama di kalangan umat, ikut menyelesaikan masalah-masalah yang mereka alami, Pak. Umat kita ini udah banyak masalah, Pak, jangan jadi masalah baru, Pak. Pak Petrus itu tugasnya mengurusi masalah umat. Jadi kita ini hadir dengan jabatan yang kita emban itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di umat. Jabatan jangan dijadikan alat pemukul, Pak. Jabatan ini dijadikan alat pengajar, alat untuk bersilaturahmi. Nanti orang nanya, Bapak ke pusat, ke direktorat, segala macam, kemana-mana koordinasi ke Polda, ke Polres, kemudian dengan organisasi-organisasi keagamaan. Bapak itu membawa jabatan Bapak itu, bahwa saya ini Pembimas Katolik, Pak. Mungkin apa yang bisa saya bantu.
Yang kedua, Pak Petrus, hubungan dengan pusat harus komunikasinya harus lancar, Pak. Saya udah minta izin sama Pak Direktur, Pak Ses, Pak Albert, sudah 3 kali saya teleponan sama beliau, Pak. Saya izin, saya mengajukan beberapa orang nama ini, Pak Albert. Kemudian dengan Pak Karopek juga saya, ini namanya, pilihlah. Begitu caranya. Dan nanti mungkin tugas yang salah satu tugas penting dari Pak Petrus ini, setelah ini saya minta ke Jakarta, Pak, lapor dengan seluruh pejabat di lingkungan Bimas Katolik itu, jangan nggak melapor. Dan jalannya sudah saya rintis, saya sudah komunikasi. Berbagai program, Pak, kita tidak bisa hanya bekerja di ruangan kita saja. Jadi ini Kabid mungkin hari Rabu atau Kamis, Kabid Haji, saya perintahkan untuk ke Jakarta. Kalau Pak Kabak TU ini udah kemarin, kita udah serang-serang ini Jakarta nih, Pak. Nah, tidak tahulah hasilnya mungkin hari Rabu tadi saya tanda tangan, Pak Kabid Pakis juga ke Jakarta. Nah, yang tidur ini kan Kabid Madrasah. Namo orang Batak itu tidak melawan tuh, tengok kan. Bawa mobil minggir-minggir dia sampai saya marah. Nah, kau potonglah itu. Tadi potong-potongnya mobil, terus suruh nyetir kan. Nah, jadi di program dan kegiatan itu pusatnya di Jakarta, Pak. Pusatnya di Jakarta, dinegosiasikan, diberikan alasan yang baik. Kemudian jangan sombong, ada orang Jakarta tuh. Kalau sombong malah ada diberi, kita diajak sombong betul kan Jambi gitu kan. Tidak usah katanya. Kabid madrasahnya songong katanya kan. Nah, gitu kan. Nah, jadi programnya seperti itu. Kemudian sering-seringlah turun. Saya tidak ada masalah, Pak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau turun. Tapi harus ada hasilnya. Bapak turun ke gereja di jam kerja atas nama Pembimas, menyelesaikan masalah, selesaikan masalah. Jangan memperkeruh suasana di dalam. Nah, kita ini kan salah satu program utama Gusmen itu adalah penciptaan suasana kerukunan yang baik. Jadi banyak akar-akar masalah di bidang agama ini yang bisa menciptakan polarisasi di bawah, menciptakan akses-akses yang negatif. Misalnya pendirian rumah ibadah, ya. Kemudian persinggungan masyarakat kita antar agama ini di bawah juga harus kita jelaskan dengan baik norma-normanya, Pak. Jadi kalau mereka memahami secara baik norma-norma pergaulan dalam bingkai kenegaraan ini, insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini yang perlu dijelaskan, bagaimana saling menghormati, saling menghargai di bawah. Mudah-mudahan indeks kerukunan kita nanti naik. Sekarang ini indeks kerukunan kita masih di bawah rata-rata nasional, Pak. Nah, kita ingin mengejar itu. Kalau rata-rata nasional itu 72, cuman kita masih di bawah berapa dikit saja, sekitar 1, sekian cuman dari hitungan nasional kita ini sudah lumayan. Dan saya juga merasakan, mulai saya dari PLT dulu itu sudah setahun lebih ini, Pak. Saya PLT tanggal 7 Juli 2021 dulu. Saya juga merasakan Jambi ini cukup damai. Ada masalah-masalah dapat kita selesaikan dengan baik. Saya kira Pak Petrus sudah berpengalaman dan cukup dan menjadi pegawai yang senior selama ini, Pak Gun, ya. Pegawai senior, ASN senior. Saya kira ini kan tinggal memperlancar jalannya aja, Pak, dengan membawa jabatan itu. Kemudian dari aspek administrasi, Pak Petrus itu harus dirapikan dengan baik. Dari aspek pengelolaan anggaran,
realisasinya harus cepat dan tepat. Anggaran harus cepat dan tepat. Nanti kalau Bapak nggak bisa ngabisin anggaran, Bapak susah minta. Yang kemarin aja belum habis, Bapak mau minta. Itu kata orang pusat nanti. Ini realisasi anggaran Bapak cuma sekian persen katanya. Kok Bapak mau minta lagi gitu kan? Nah ini kan alasan-alasan rasional yang diberikan oleh kawan-kawan di pusat itu kepada kita. Untuk itu cepat anggarannya, cepat lagi mintanya Pak. Nah ini tergantung dengan cara Pak Petrus melakukan lobby-lobby di pusat. Harus di lobby Pak, harus disampaikan pikiran-pikiran kita itu kepada orang pusat itu. Teman-teman di pusat ini kan pekerjaannya banyak. Dia mengurusi 34 pembimas Pak. Bukan kita aja yang diurus. Jangan dikira kita ini menjadi urusan utama mereka. Mungkin urusan kita tuh nilainya cuma 6 Pak. Yang mau diurus itu nilainya 8, 9 gitu Pak. Dia mendahulukan. Tapi dengan penjelasan-penjelasan yang rasional, itu mungkin bisa diterima oleh teman-teman di pusat. Kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan lokal maupun kegiatan nasional itu harus menjadi perhatian. Kemudian tolong pelihara fisik kantor ini Pak. Kita ini apalagi dalam masa-masa COVID ini, saya mohon maaf selama saya menjadi Rekanwil ini belum bisa memperbaiki seluruh ruangan nih Pak secara fisik. Melihat aja lah aula ini. Aula ini kan saya bisa jangkau ini kan. Nah, jadi kemarin saya sudah berkeluh kesah dengan karocannya. Sudah disampaikan oleh Pak Kabak TU, LAB dan permohonannya untuk memperbaiki aula ini. Nah inilah contohnya Pak, apalagi ruangan-ruangan. Nah bersih, walaupun rumah kita jelek, tapi kalau bersih enak ditempatin Pak. Nah, gitu diatur sedemikian rupa, arsipnya di mana, tempat duduk pegawai di mana. Saya mohon maaf agak detail ini, karena ini menjadi salah satu kekurangan kita di kantor nih. Tapi alhamdulillah saya bersyukur beberapa waktu ini saya sudah berusaha untuk memberitahukan kepada pegawai. Kita pernah gotong royong. Kemudian di kegiatan-kegiatan di Kanwil ini Pak Petrus ya diikuti ibunya, kalau bisa aktif Bu ya. Tolong bantu nyonya saya itu kan. Nah jadi itu mudah-mudahan Pak Petrus sehat selalu bersama ibu dan keluarga. Dan secara resmi pada hari ini saya mengucapkan selamat kepada Pak Petrus beserta ibu menjadi pembimas Katolik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doakan saya pimpin secara Katolik kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, dimohon untuk berdoa menurut keyakinannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pencipta alam semesta, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, khususnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi yang baru saja melantik dan mengambil sumpah Bapak Petrus Danga untuk menjadi pejabat pembimas Katolik. Pejabat adalah pamong, mampukan Pak Petrus beserta keluarga menjadi pamong, menjadi orang yang mau melayani terhadap sesamanya, tidak hanya lewat kata-kata, tetapi dibuktikan dengan tindak tanduk ataupun tingkah laku. Semua doa permohonan yang kurang sempurna ini kami haturkan kehadirat-Mu, karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.